teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai self-concept atau konsep diri. Apa itu konsep diri? Sejauh mana kita harus mengetahui konsep diri yang ada pada diri kita, dan bagaimana sih cara mengembangkannya dengan sehat? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Oke, untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari self-concept. Konsep diri atau self-concept adalah persepsi seseorang tentang dirinya sendiri, termasuk hubungannya dengan orang lain dan objek yang ada di lingkungannya. Konsep diri ini merupakan inti kepribadian seseorang dan sangat berperan penting, baik itu dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku. Konsep diri bisa terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh baik secara fisik, psikologis, dan secara sosial. Konsep diri juga adalah cara kita memandang dan memahami diri kita sendiri. Hal ini mencakup segala hal tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita merasakan tentang diri kita, dan bagaimana cara kita berpikir orang lain melihat kita itu seperti apa. Konsep diri juga mencakup semua aspek dari siapa kita, termasuk penampilan fisik, kemampuan, perasaan, serta hubungan dengan orang lain. Ada 5 komponen dalam self-concept. Yang pertama yaitu mengenai citra diri. Citra diri adalah cara kita melihat dan menggambarkan bagaimana sih diri kita itu. Hal ini mencakup penilaian terhadap penampilan fisik, kemampuan, dan karakter dari kepribadian kita. Citra diri juga dapat terbentuk dari pengalaman pribadi, umpan balik dari orang lain, dan perbandingan sosial. Contohnya, kalau dalam segi penampilan fisik, seseorang mungkin melihat dirinya sebagai seseorang yang memiliki fisik tinggi, pendek, kurus, atau berotot. Dari segi kemampuan, seseorang mungkin melihat dirinya sebagai orang yang pandai dalam matematika tetapi kurang dalam hal berolahraga. Dalam segi kepribadian, seseorang mungkin melihat dirinya sebagai orang yang ramah, mudah bergaul, atau sebagai orang yang pemalu dan tertutup. Komponen yang kedua yaitu mengenai harga diri. Harga diri adalah penilaian emosional dan evaluatif kita terhadap diri kita sendiri. Hal ini mencakup seberapa besar kita menghargai, menerima, dan menyukai diri kita sendiri. Harga diri juga adalah refleksi dari seberapa puas atau tidak puas kita terhadap citra dari diri kita. Contohnya, seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi. Seseorang dengan harga diri yang tinggi merasa bangga dengan pencapaian dan kemampuannya, serta memiliki pandangan yang positif tentang dirinya sendiri. Sedangkan seseorang yang memiliki harga diri yang rendah, maka mereka sering merasa tidak puas dengan harga dirinya sendiri, merasa tidak berharga, atau bahkan meragukan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Harga diri yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk lebih berani mengambil resiko, berinteraksi lebih baik dengan orang lain, dan menghadapi tantangan dengan lebih optimis. Sebaliknya, harga diri yang rendah dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan hubungan sosial yang buruk. Komponen yang ketiga yaitu mengenai identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya sendiri dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu yang lain. Komponen dari self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanaknya. Komponen yang keempat yaitu mengenai ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasarkan pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu yang lain yang berada di sekitar lingkungannya. Komponen yang terakhir yaitu mengenai peran diri. Peran diri adalah cara kita melihat dan memahami peran yang kita mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti peran kita di keluarga, di sekolah, pekerjaan, dan komunitas. Peran diri ini juga membantu kita dalam memahami tanggung jawab dan harapan yang terkait dengan posisi kita di dalam masyarakat.
Poin berikutnya mengenai karakteristik konsep diri atau self-concept. Secara umum, seorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya itu terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, ada yang menilai dirinya positif dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, seorang individu mempunyai self-concept positif akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada pula seorang individu yang mempunyai self-concept yang negatif. Seorang individu yang memiliki self-concept positif dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala resiko dan kelemahannya, dan ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan yang realistis yang kemungkinan besar dapat dicapai oleh diri individu tersebut. Dia memiliki sikap yang dapat memposisikan harga dirinya secara tepat, dan biasanya individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Individu yang memiliki self-concept negatif itu cenderung lebih pesimis, dan mereka merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya itu merasa kalah sebelum mencoba. Apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, individu dengan self-concept negatif ini akan menyalahkan keadaan yang ada, individu yang lain, bahkan dirinya sendiri. Hal tersebut yang menjadikan dirinya itu memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak realistis, sehingga peluang untuk keberhasilannya pun sangat tipis. Ia akan memiliki sikap yang memposisikan dirinya secara kurang atau bisa dikatakan sebagai tidak tepat. Poin berikutnya mengenai faktor-faktor yang akan mempengaruhi self-concept. Akar permasalahan yang terjadi pada diri manusia sebagian besar itu ada pada perspektif terhadap dirinya sendiri. Pemahaman ini akan muncul dari pikiran-pikiran yang negatif terhadap dirinya sendiri, seperti merasa tidak berguna, merasa rendah diri atau inferior, merasa tidak cantik atau tidak ganteng, tidak menarik, tidak memiliki keterampilan, dan segala macam kritik terhadap dirinya yang malah menyebabkan terjadinya suatu masalah. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri seorang individu, yang diantaranya pertama itu ada kegagalan. Sadar atau secara tidak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan yang cukup besar pada potensi atau kemampuan dirinya sendiri, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya itu lemah dan tidak dapat diandalkan. Yang kedua ada overthinking. Seorang individu yang terlalu sering overthinking itu sangatlah tidak baik, baik untuk kesehatan mental dia ataupun kesehatan fisik dia, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung akan terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya tanpa ada keinginan untuk mencari solusi. Sikap seperti ini harus segera dihentikan. Yang ketiga yaitu depresi. Sebenarnya poin ini ada kaitannya dengan poin-poin yang sebelumnya. Seorang individu dihadapkan pada kegagalan, ia menganggap bahwa dirinya itu tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan itu dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut. Sampai pada akhirnya, individu itu dilanda stres sehingga depresi karena terus-menerus memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif atas kegagalan yang telah ia alami sebelumnya. Poin selanjutnya mengenai pentingnya konsep diri yang sehat. Yang pertama itu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Seseorang yang memiliki konsep diri yang positif, pasti kepercayaan dirinya itu akan meningkat karena dia mengetahui segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, menerima baik segala kondisi yang ada pada dirinya, serta mampu memanfaatkan segala peluang yang ada di hadapan dirinya. Poin yang kedua yaitu memaksimalkan potensi diri. Seorang individu yang memiliki konsep diri yang positif, seperti yang tadi, dia akan menerima segala kurang lebih keadaan dirinya sendiri. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangan dirinya, dia itu dapat memaksimalkan potensi atau kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya, memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga kedepannya akan lebih tercipta konsep diri yang lebih kuat lagi.
Dengan konsep diri yang sehat juga dapat membantu seorang individu dalam mencapai tujuan hidupnya. Materi berikutnya mengenai bagaimana sih cara mengembangkan konsep diri yang sehat. Untuk poin pertama dan yang paling utama, kamu itu harus mengenali diri kamu sendiri. Sebelum kamu mengenal orang lain, kamu harus tahu bagaimana nih karakteristik kita, bagaimana konsep diri yang ada pada diri kita. Yang kedua, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, karena lingkungan yang positif akan membawa diri kita ke arah yang lebih positif lagi. Yang ketiga, jaga kesehatan fisik dan jaga kesehatan mental. Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep diri yang akan kita kembangkan atau konsep diri yang sedang ada pada diri kita. Selanjutnya yaitu tetapkan tujuan yang realistis. Seorang yang memiliki konsep diri yang kuat, pasti tujuannya itu akan berorientasi lebih ke masa depan. Lalu yang terakhir, harus belajar dari kesalahan. Walaupun kita sebagai manusia pasti tidak luput dari yang namanya salah, tapi kita itu tidak boleh terus-terusan stuck di masa lalu, menangisi hal-hal yang sudah terjadi, tapi kita harus bangkit, kita harus berani mencoba hal-hal baru, mengevaluasi, belajar dari kesalahan yang nantinya akan memperkuat konsep diri positif yang ada pada diri kita. Nah, di sini mari kita mendengarkan studi kasus cerita sukses dari seorang anak yang tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Ada seorang anak, namanya itu Rumaisya. Rumaisya adalah seorang siswa yang merasa tidak percaya diri karena dia itu sering mendapatkan nilai yang rendah di sekolahnya. Namun, Rumaisya memutuskan untuk mengenali kekuatan yang ada pada dirinya, menggali potensi yang ada pada dirinya, dan mulai mengembangkan bakatnya tersebut. Rumaisya menetapkan tujuan realistis untuk mentargetkan atau meningkatkan nilai-nilainya dengan cara belajar secara konsisten setiap harinya. Dia juga memilih untuk bergaul dengan teman-teman yang mendukung dan selalu memberikan dorongan positif terhadap perkembangan Rumaisya setiap hari. Rumaisya juga belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan menggunakan itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri dan menanamkan konsep diri yang positif terhadap dirinya. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental Rumaisya, dia merasa lebih baik dan lebih percaya diri. Hasilnya, Rumaisya tidak hanya berhasil meningkatkan nilai-nilainya, tetapi Rumaisya juga menjadi lebih percaya diri dan lebih bahagia lagi. Kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai konsep diri yang sehat adalah kunci untuk hidup yang bahagia dan lebih produktif. Harus diingat bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap manusia, setiap orang itu berharga dan tentunya unik. Mereka dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada diri mereka dengan cara mereka masing-masing. Seseorang yang memiliki konsep diri positif akan cenderung lebih bahagia dalam menjalani hari-harinya karena ia percaya dan yakin bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing tanpa harus dibanding-bandingkan dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Mereka mampu menerima diri mereka sendiri apa adanya, mencintai diri mereka, dan tentunya dapat menanamkan keyakinan bahwa kita itu memiliki konsep diri yang positif sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik dan dapat berkembang ke arah yang lebih positif lagi ke depannya. Sekian untuk materi hari ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya.